Baik, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalau mau ada yang bertanya tentang falsafah dan prinsip-prinsip penyuluhan. Di slide berapa supaya lebih cepatnya. Silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Iya. Iya, Pak, saya izin. Oh ya, oke. Ini Pak, kan tadi di video kan dijelasin tentang sistem nilai dan prinsip penyuluhan kan ya, Pak. Nah, terus kan di pemberdayaan klien itu dibilang katanya penyuluhan diarahkan pada individu dan kesejahteraannya kan, ya, Pak. Nah, individu ini bisa diganti sama suatu organisasi atau komunitas yang lebih besar gitu nggak Pak? Bukan yang individu-individualis gitu Pak. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya. Oke, jadi sistem nilai yang pertama adalah pemberdayaan klien atau klien. Ya. Klien. Nah, bahasa Indonesia mungkin sekarang klien. Nah, klien itu ya artinya yang dilayani. Nah, tadi bahwa penyuluhan itu diarahkan pada individu dan kesejahteraannya. Jadi karena nanti terkait dengan ini ya prinsip ini bahwa ya, di dalam penyuluhan itu yang dipentingkan adalah orang-orang yang disulut tadi ya. Jadi orang-orang yang disulut tadi berubah perilakunya ya, mempraktekkan dan kemudian terjadi kesejahteraan ya. Jadi perlu diinikan bahwa masing-masing harus diperhatikan ya. Petani A itu sebenarnya sudah tahu apa belum, petani B sudah tahu belum, petani A sudah terambil apa belum, petani B sudah terambil atau belum, kemudian mereka sudah berminat apa belum ya. Kalau sudah berminat sudah akan segera mempraktekkan apa yang diajarkan apa belum ya. Jadi tidak diinginkan pada ya kalau salah satu petani sudah tahu, sudah terampil atau sudah mau menerapkan, nah, sudah cukup ya. Tapi masing-masing harus diperhatikan karena ada petani yang relatif cepat ya, ada yang petani yang relatif lambat. Nah, nanti akan dibahas di topik tentang difusi inovasi ya. Yang lambat dan yang cepat ya. Responnya terhadap satu inovasi. Jadi di situ penting diarahkan untuk penyuluh memperhatikan masing-masing individu subjek penyuluhannya. Ya. Apa perubahan yang terjadi, perubahan perilaku paling nggak yang awal pada masing-masing individu petani atau subjek penyuluhan itu sudah terjadi apa belum? Ya. Itu pengertian perlu diarahkan pada individu dan kesejahteraannya. Ya. Mungkin agak berbeda, walaupun di sini ya, dengan kita jadi penyuluhan itu fokusnya pada individu. Ya. Ya, individu kalau semuanya sudah berubah kan secara kumulatif masyarakatnya juga akan berubah. Ya. Secara kumulatif kan menjadi ikut berubah. Beda mungkin Anda mata kuliah pengembangan masyarakat semester sekarang Pak bukan? Iya betul Pak sekarang. Nah, jadi perbedaannya kalau di pengembangan masyarakat kan fokusnya lebih kepada Kelompok bukan? komunitas atau kelompok gitu ya. Jadi karena mereka lebih menginginkan kelompoknya. Tapi meskipun di dalam penyuluhan itu pendekatannya bisa kelompok ya, tapi harus memperhatikan individu masing-masingnya itu. Seperti di sini misalnya, nah, panggilannya apa? AI. Iya betul Pak. AI. ICT. Nah, jadi AI
sudah paham belum dengan topik ini, ya. Misalnya. Terus Yusila sudah paham belum dengan topik ini? Itu perlu ini masing-masing perhatikan, ya. Jangan dianggap karena salah satunya sudah paham, yang lain akan paham. Jangan digebiah uyah kalau orang Jawa bilang, ya. Oke, siapa udah paham? Ya, paham. Terima kasih Pak atas jawabannya. Yuk, silakan berikutnya. Bapak, saya izin bertanya, Yuk. apakah suara saya dengar? Ya, kedengaran meskipun agak gelombang. Ya, Di sini saya ingin bertanya, Bapak. Halo, ya, suara saya masuk tidak, Pak? masuk, masuk. Di sini saya ingin bertanya, Bapak, mengenai definisi falsafah menurut Jujun Surya Sumantri itu yang tentang cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Nah, pertanyaan saya di sini, Pak, bagaimana sih cara berpikir yang radikal itu, Pak? Dan contoh. Ya, gini, misalnya kita tentang, ya ini kaitannya dengan penyuluhan, ya. Jadi sebenarnya penyuluhan itu apa sih, gitu ya? Apa sekedar misalnya menyampaikan teknologi baru, ya? Maaf, Bapak, tadi saya terpental. Ya, tapi kedengaran, ya. Iya, Jadi Pak. jadi misalnya kita bertanya tentang penyuluhan itu apa sih? Apa sama dengan pendidikan di sekolah? Misalnya, ya. Ya, itu dari pertanyaan-pertanyaan itu, apa sasarannya sama dengan orang-orang yang mengikuti pendidikan di sekolah, kan? Apakah metodenya sama dengan orang-orang yang mengikuti di sekolah, ya? Dengan cara bagaimana supaya kemudian metode penyuluhan itu tidak salah arah. Misalnya itu contoh. Nah, dengan dibahas dalamnya itu, maka kita akan mengetahui penyuluhan itu sebenarnya apa sih? Apa bedanya dengan penerangan, ya? Jadi penyuluh di Kementerian Pertanian atau penyuluh di Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyuluh di Kementerian Kehutanan, ya? Apa bedanya dengan juru penerang di Kementerian Kominfo? Apa bedanya dengan, ya mereka menggunakan nama penyuluh juga, penyuluh apa? Pajak misalnya, ya. Kan ada penyuluhan pajak bilangnya. Nah, apa bedanya? Sehingga kalau disamaratakan, misalkan, ya bisa jadi kita salah arah. Misalnya dari sisi tujuan, apakah penyuluhan hanya cukup sampai petani dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, ya. Dari tidak tahu menjadi tahu itu kan relatif sama dengan juru penerang di Kominfo, kan, atau juru bicaranya apa COVID misalnya, Satgas COVID. Mereka lebih, yang penting sebagian informasinya kan hanya untuk yang penting masyarakat tahu, ya, tahu data kematian, tahu dan ini dan sebagainya. Nah, itu dari situ maka ini bahwa dengan pemikiran yang berpikir radikal keras, kan tadi dari apa ya, mungkin bisa diterjemahkan yang bawahnya ini, ya, dari Herbert Bath. Ya, apa, bagaimana, mengapa harus ada, apa yang harus dilakukan. Sehingga penyuluh ketika bekerja tidak salah arah,
ya. Karena filosofi ini kan mengarahkan penyuluh bagaimana dia harus bekerja intinya supaya tidak salah arah, ya. Salah arah misalnya ternyata kemudian menghasilkan petani yang selalu bergantung atau tergantung kepada penyuluh. Padahal di dalam tujuannya kan bahwa di dalam ini kemandirian tadi, misalnya apa? Supaya petani itu berdaya, ya. Berdaya artinya berdaya apa? Di sini misalnya. Jadi mampu kan sehingga mereka mampu mengontrol dunia mereka, itu apa artinya, ya. Jadi mampu misalnya mengambil keputusan yang terbaik, ya, untuk usaha taninya sehingga dapat mengatasi masalah, ya, dan mencapai tujuan akhir ini adalah di sini, ya. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya implikasi perubahan-perubahan pada kehidupan orang. Kembali ke tujuan penyuluhannya apa? Tujuan penyuluhan yang terakhir apa? Paling akhirnya. Setelah mereka berubah perilakunya PKS-nya, terus apa dan terakhir apa? Better living bukan Pak? Nah, better living. Oke, ya. Itu kan tujuannya sampai better living. Tapi di sini adalah pengertiannya mereka mampu mengontrol dunia mereka itu adalah mereka mampu mengambil keputusan yang terbaik, ya, untuk usaha taninya sehingga masalahnya teratasi dan mereka juga mendapatkan keuntungan dari usaha taninya, ya, sehingga dapat meningkatkan derajat kehidupannya. Tadi better living, ya, better livingnya tercapai. Tidak sekedar berubah PKS-nya tadi, ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke, kita lanjut. Baik, Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Silakan berikut. Pak, saya izin tanya. Ya. Terkait the building values itu berarti sama ya Pak, kayak norma Apa? atau Bentar. the Terkait building apa? values. The building values Pak. Baik. Oh, ya. Silakan. Itu berarti sama ya Pak, kayak misalkan norma atau nilai budaya di masyarakat gitu nggak Pak? Ya, tapi nilai-nilai utamanya, ya, yang dianggap penting. Misalnya di dalam pendidikan, the guiding values-nya apa yang paling penting? Dunia pendidikan yang paling penting misalnya apa? Nilai-nilai utamanya. Kejujuran, kan? Gimana Pak? Kejujuran. Oh, Itu kejujuran. nilai utama di dalam pendidikan, kan, misalnya, ya. Makanya kita kan tidak boleh nyontek dan sebagainya, kan? Oh iya Pak, bisa dimengerti Pak. Terima kasih. Contohnya, ya. Jadi itu bahwa kejujuran itu sebagai nilai penting di dalam dunia pendidikan secara umum. Ya. Maka ya orang nggak boleh nyontek, nggak boleh plagiarisme, ya. Karya orang lain diambil alih, pakai ganti nama, ya. Ya kalau sekarang kan sudah ada alatnya untuk ngecek, ya, Turnitin. Ya kalau Anda punya file, ya, Anda menulis karya ilmiah bilang nama Anda, ya kita minta filenya masukin aja Turnitin. Nanti berapa persen kesamaannya dengan tulisan orang lain. Jadi bisa menilai apa itu gagasan Anda, misalnya, ya. Terusnya sebagian besar adalah gagasan orang lain. Anda cuma memindahkan kalimatnya, misalnya, itu contoh. Di sini kan tadi sistem nilai utamanya adalah pemberdayaan, ya.
Jadi nilai utamanya di dalam penyuluhan pemberdayaan. Jadi petani menjadi berdaya, ya, sehingga bisa mengatasi masalahnya sendiri secara swadaya dan menguntungkan. Nah, supaya dia bisa mengatasi masalahnya sendiri nanti, artinya tidak terus-menerus minta pertolongan penyuluh, maka dia harus diperlakukan sebagai partner yang aktif. Ya. Jadi penyuluhannya bersifat partisipatif. Sudah sampai belum partisipasi di pengembangan masyarakat? Menurut Abhoff Cohen, sudah sampai belum? Belum. Oh, udah Pak, udah disinggung soal kalau pengembangan masyarakat itu berarti partisipatif gitu Pak. Ya, apa? Partisipasi apa saja menurut Abhoff Cohen? Ada 4. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan tentunya dia harus dilalui juga rangkaian sebelumnya, mulai dari identifikasi situasi, identifikasi masalah, ya, merumuskan alternatif pemecahan masalah, dan kemudian bersama-sama mengambil keputusan. Ya, mana yang mau diambil untuk mengatasi masalah itu. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan, kan? Nah, kemudian yang ketiga, partisipasi dalam mengevaluasi kegiatannya. Ya, yang keempat, partisipasi dalam menikmati hasilnya. Ya. Nah, terutama yang 1, 2, 3 itu kan melatih, ya, supaya petani nanti bisa dilepas. Untuk kalau ada masalah yang lain, dia bisa menganalisis sendiri dan bagaimana mengambil keputusan untuk mencari alternatif pemecahan masalah, ya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh petani tersebut, ya, sehingga masalahnya teratasi. Kalau penyuluhannya misalnya tidak partisipatif, cuma petani dilibatkan dalam diskusi, kemudian yang mengerjakan, yang menganalisis masalah dan sebagainya penyuluh, ya, petani hanya dilibatkan terutama dalam menikmati hasil, ya tentunya nanti berikutnya kalau penyuluhnya tidak aktif, ya petaninya akan diam saja karena memang tidak punya pengetahuan keterampilan yang memadai untuk mengambil keputusan tadi. Ya. Petaninya menjadi menunggu terus, artinya tidak berdaya, kan? Oke, bisa dipahami? Harum tadi. Iya, bisa Pak. Terima kasih Pak. Silakan berikutnya. Silakan, siapa Nurul? Nurul Mutmainah. Apa? Iya, baik Pak, terima kasih. Sebelumnya saya Nurul Maya izin bertanya. Kalau tidak salah tuh di bagian-bagian akhir di dalam video disebutkan prinsip penyuluhan. Yang di slide-slide akhir saya lupa oleh siapa ya. Ada nama pencetusnya sebentar di akhir-akhir. Di salah satu prinsipnya itu pokoknya disebutkan bahwa salah satu prinsip penyuluhan itu menggunakan agen-agen perubahan yang ada di desa. Menggunakan agen-agen perubahan. Ya, yang menggunakan agen-agen perubahan yang maaf Pak, slide selanjutnya Pak. Belakang, paling terakhir. Ya, yang itu.
menggunakan agen-agen perubahan yang ada di desa. Nah, agen-agen perubahan yang ada di desa ini yang dimaksud siapa ya Pak? Apakah penyuluh yang dimaksud di awal atau di desa ini memang ada agen-agen perubahan yang bisa dimanfaatkan oleh penyuluh yang datang untuk membawa ilmu baru? Terima kasih. Nah, kalau di Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 ya, termasuk ini sekarang namanya misalnya adalah penyuluh swadaya. Penyuluh swadaya ya. Jadi orang-orang setempat yang sudah membantu penyuluh. Ya. Kalau di Moser namanya apa? Minggu kemarin? Co-learners. Co-learners. Ya. Co-learners yang aktif. Oh ya, baik Pak. Bacaannya Pak Teko Sumodiwiryo sudah dipakai? Dipraktikkan? Belum? Kenapa? Bacaan dari Pak Teko Sumodiwiryo dipraktikkan sudah digunakan belum? Sepertinya. Belum Tahu yakin. Pak. Belum yakin. Oke, kita gunakan Moser tadi ya. Jadi Kolenes, agen-agen yang perubahan yang ada di desa. Atau tadi di dalam undang-undang ya yang disebut adalah penyuluh swadaya. Ya. Dalam keseharian misalnya adalah kontak tani. Ya. Anda pernah dengar istilah kontak tani? Pernah Pak. Pernah nemu. Ya. Yang lebih umum apa? Thomas, kan tokoh masyarakat. Oh. Ya kan? Thomas kan untuk berbagai bidang, ya. Kalau kontak tani kan lebih khusus di pertanian. Ya, kontak tani namanya juga kontak, ya. Jadi menghubungkan penyuluh dengan petani. Nah, kontak tani yang sudah dianggap apa namanya, dia sudah banyak membantu penyuluh ya yang bekerja di desa-desa, itu kan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ya, itu kemudian dikukuhkan ya lewat surat keputusan bupati menjadi penyuluh swadaya. Jadi ada SK Bupati dia sebagai penyuluh swadaya. Tapi kalau belum, biasanya umumnya disebut ya kontak tani. Ya. Tidak semua kontak tani menjadi penyuluh swadaya. Tapi kalau penyuluh swadaya itu ya kontak tani. Gitu ya. Oh iya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Nah, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tersebut ya karena ada tabrak, jadi ditabrak oleh Undang-Undang Nomor berapa ya 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ya, salah satunya di Undang-Undang 23 Nomor tahun 2014 tentang Pemda itu menyebutkan bahwa bidang pertanian perikanan, kehutanan adalah bidang pilihan. Ya, bidang pilihan bagi Pemda. Artinya boleh ada dinasnya, boleh tidak. Ya. Apalagi lembaga penyuluhannya. Ya, karena tidak disebut. Maka kemudian banyak juga Pemda yang tidak menempatkan. Ya. Nah, itu sangat berbeda dengan di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang SP3. Karena di situ disebutkan ya bahwa lembaga penyuluhan itu ada dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan desa. Ya.
BP4K di kabupaten, kepalanya setara dengan kepala dinas pertanian, kepala dinas perikanan. Ya. Nah, sekarang BP4K-nya dihilangkan, penyuluh-penyuluhnya dimasukkan ke dinas di kabupaten untuk pertanian, untuk kehutanan dimasukkan di dinas kehutanan di provinsi, untuk penyuluh perikanan ditarik ke pusat, ya, ke Kementerian KKP. Nah, jadi sekarang katanya dari diskusi hari Rebo kemarin, ya, ada penyuluh perikanan yang bilang, ya, kita jadi susah bekerja di kabupaten karena kabupaten bisa tidak mendukung, ya, karena kan penyuluh perikanan bukan bagian dari Pemda kabupaten atau kota. Karena wilayah kerjanya kan tetap ada di kabupaten atau kota, ya. Kemarin di Bogor ada diskusi, ya, untuk penyempurnaan, untuk mengganti atau memperbaiki Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang SP3K tadi, ya, yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Daerah RI, ya, DPD RI. Jadi salah satu lembaga tinggi negara di samping DPR, ya. Kan DPR dan DPD RI itulah yang bergabung menjadi anggota MPR. Ya. Jadi diskusi kemarin yang dari KPM ada Pak Marjo, Bu Amana, Bu Anna, Fatia, Ibu Nino, ya, dan saya. Pak Marjo sebagai timnya DPD, ya, Bu Amana dan Bu Anna yang membahas draft usulannya, dan saya ditugaskan untuk menjadi moderator diskusinya. Ya, Bu Nino sebagai peserta. Oke, ada yang lainnya? Silakan. William, Andanu, ada pertanyaan? Ada, William? Ini dari mana? Dari agribisnis, Pak. Agribis. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Untuk prinsip penyuluhan, kan nomor 5 kan ditulis, kan? Agak keras coba. Agak keras. Permisi, suara saya sudah terdengar, Pak. Dibilang agak keras lagi. Ya, halo, suara saya sudah terdengar, Pak. Nah, bagus. Oh iya, tadi baiknya tertutup. Oke, Pak, untuk yang nomor 5 itu kan ditulis menggunakan metode yang demokratis. Itu metode yang demokratis bisa dicontohkan seperti apa, Pak? Soalnya kan kayak seandainya kita menggunakan kayak voting, untuk kayak musyawarah untuk mencari suatu keputusan, kan kadang-kadang malah terlalu memboros waktu, bukan, Pak? Metode yang demokratis termasuk diskusi, gitu ya. Diskusi yang bebas tanpa. Nah, metode yang demokratis yang lebih luas maksudnya disepakati, ya. Kan di dalam tadi mengambil keputusan mau melakukan aktivitas apa untuk mengatasi masalah, ya. Caranya bagaimana? Gitu. Caranya itu cara metodenya apa? Apa kita misalnya ceramah, diskusi, demonstrasi cara, gitu. Nanti masing-masingnya akan dijelaskan di topik tentang metode, ya, metode penyuluhan. Atau misalnya dengan tadi ada metode penyuluhan yang lain, misalnya usulkan ada
karya wisata misalnya. Ya, nanti ya ada di penjelasannya di metode penyuluhan. Karya wisata. Jadi penyuluhan juga ada dunia wisata ya, karya wisata. Mengunjungi tempat di mana ya inovasi yang sedang disuluhkan itu sudah diterapkan dengan baik di tempat lain. Mengunjunginya secara berkelompok. Sehingga petani melihat langsung hasil penerapan dari inovasi tadi sehingga menjadi lebih yakin ya. Utamanya kan merubah sikapnya menjadi yakin bahwa inovasi tadi memang menguntungkan ya, dan secara teknis itu bisa dilakukan atau dikerjakan oleh petani. Metode yang demokratis ya metode yang disepakati dengan antara petani dan penyuluh yang utamanya. Ya demokratis tadi ya diskusi lah, jangan cuma searah penyuluh saja yang ngomong gitu ya. Jadi seperti ini ya kita menggunakan metode demokratis misalnya. Supaya saya nggak terlalu dominan. Jadi makanya saya pancing Anda bertanya. Silakan. Babinsa, ini ada pertanyaan Babinsa gimana ya? Markus Kocu. Markus? Halo Markus. Tidak connect? Babinsa apakah termasuk Thomas? Thomas itu dalam pengertian untuk pertanian tadi yang lebih menguasai bidang pertanian ya. Kalau Babinsa yang kemarin dilibatkan di dalam pertanian karena penugasan dari presiden ya. Penugasan dari presiden untuk mensukseskan program pertanian. Bukan karena dia sebagai tokoh masyarakat bagi desa itu. Tokoh masyarakat itu ya orang setempat. Orang setempat yang karena perannya di dalam masyarakat ya itu menjadi anutan. Ya. Jadi anutan itu artinya orang-orang di sekitarnya mengikuti apa yang misalnya apa yang disarankan atau apa yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tersebut. Jadi kalau di dalam sosiologi umum di bidang bagian komunikasi, Anda ingat kembali tentang komunikasi dua langkah. Masih ingat? Di tengahnya ada OL, apa itu? Ayo. Sosiologi semester berapa? Nurul, Mutmainah, atau Sosiologi semester berapa? Semester 2, Bapak. Wah, jadi di bab komunikasi masih ingat komunikasi dua langkah dari media massa ke OL baru ke khalayak. OL-nya apa? Opinion leader, pemuka pendapat. Itu yang disebut tokoh masyarakat. Jadi yang pendapatnya dia itu diikuti oleh orang lain. Itu tokoh masyarakat.
pemilu presiden jangan pilih Prabowo ya. Jadi rakyatnya ikut jangan pilih Prabowo. Tapi di tempat lain jangan pilih Joko Widodo. Ya, jadi masyarakatnya semua tidak memilih Joko Widodo gitu ya. Itu contoh. Tadi Markus Kocu. Oke, berikutnya silakan. Mau ada pertanyaan atau sharing pengalaman, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Tentang prinsip saya Wafi dan tentang prinsip penyuluhan Moser yang nomor 9 itu kan aktivitas penyuluhan menimbulkan dampak immediate potensial dan kemudian menuntut ketersediaan teknologi. Tapi sekiranya dari ketersediaan teknologi itu tidak segera datang, sebagai penyuluh apa yang harus dilakukan ya Pak? Padahal potensinya sudah ada tapi teknologinya tidak kunjung datang. Terima kasih. Baik, ya. Jadi penyuluhan itu bisa menimbulkan ya potensi. Yang pertama adalah immediate growth potential. Ya. Jadi daerah dengan potensi pertumbuhan segera menurut Moser. Ya. Jadi kalau di situ diadakan penyuluhan, inovasinya ada karena memang secara teknis daerah itu adalah yang baik, cocok untuk tanaman tadi misalnya ya, maka ya dengan adanya teknologi itu akan segera terjadi ya paling awal adalah peningkatan produktivitas. Ya. Nah, ketika belum ada, ya penyuluh mengusahakan ya memfasilitasi di mana sarana produksi pertanian atau inovasinya tadi itu supaya bisa dijangkau oleh subjek penyuluhan atau petani. Di kecamatan itu nggak ada pupuk, ya penyuluhnya nyari informasi di mana ada tersedia pupuk, atau harus menghubungi cabangnya. Sekarang ininya apa ya? PT Pupuk Indonesia kan. Kalau dulu ya kenal lebih banyak kenal Pusri ya, Pupuk Sriwijaya. Tapi sekarang kan ada holding company-nya ya, PT Pupuk Indonesia. Pupuk Sriwijaya salah satu anggotanya. Jadi di mana punya gudang? Kan mestinya di setiap kabupaten ada cabangnya. Ya. Jadi kenapa misalnya pupuknya nggak ada? Nah, kalau di Kabupaten Kulon Progo, Jogja, ya, Kabupaten Kulon Progo, Jogja, ada yang dari Kulon Progo? Saya, Pak. Siapa? Saya dari Kulon Progo, Jogja. Nah, dalam kaitan dengan program Kartu Tani, ya, Kementerian Pertanian, maka di Kabupaten Kulon Progo itu sudah tersedia sistem informasi, ya, di Pemdanya tersedia sistem informasi tentang keberadaan pupuk di setiap toko saprotan di semua desa di Kulon Progo, ya. Dan datanya terupdate tiap minggu. Saya lupa link aksesnya, mungkin sudah terhapus datanya. Nah, bisa kalau kita ini klik, nah, itu bisa tahu, oh di toko ini ada penuh, pupuknya tersedia penuh, ya. Di sana kurang. Nah, gitu. Nah, itu dari ya waktu saya bisa membuka ya tahun 2019 dari diskusi dengan orang-orang di Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo. Ya.
tahun 2019 saya ke sana diskusi dengan dinasnya. Oke. Jadi ketika belum ada inovasinya ya penyuluh mengusahakan ya supaya inovasi tadi terjangkau oleh petani. Paling nggak informasinya ada di mana gitu ya. Kalau masih cukup bisa dijangkau lokasinya oleh petani nggak usah. Tapi kalau masih jauh mungkin memfasilitasi supaya informasi itu sampai kepada penyedia sarana produksi pertaniannya ya supaya kemudian bisa menyediakan di lokasi yang relatif dekat dengan petani. Nah, misalnya tadi soal pupuk kan di setiap desa atau minimal di kecamatan ada 2 toko saprotan misalnya ya. Dan informasinya kalau tadi yang di Kulon Progo tinggal klik, petani bisa klik ya linknya, nah bisa tahu di desanya itu di saprotannya ada tersedia pupuknya enggak. Ya, jelas ini siapa? Babinsa itu secara ini mungkin mengulang ke Markus ya. Secara ini bukan termasuk Thomas sebenarnya yang asli daerah setempat kan biasanya kalau tentara itu kan biasanya pendatang kebanyakan gitu ya. Tapi ya kemudian dihormati karena posisinya sebagai Babinsa. Mungkin itu siapa Markus Kocu. Ya, berikutnya. Izin bertanya, Pak. Kan di PPT bernarasi kan ada menyebutkan kalau penyuluh itu membuat perubahan tetapi tidak ikut dalam perubahan. Nah, tapi kok kalau saya pikir-pikir saya masih ragu ya, Pak. Soalnya kan contohnya gini saja, kalau misalnya penyuluh berhasil menghilangkan hama penyakit dengan pestisida di desa apa gitu, lalu tetapi kan kalau tidak terjadi perubahan bisa saja timbul masalah baru seperti masalah lingkungan. Kalau tidak tidak ikut dalam perubahan, lalukah bagaimanakah cara penyuluh menyelesaikan permasalahan yang menyelesaikan permasalahan baru yang muncul di kemudian hari, Pak? Yang ini kan yang dimaksud ya. Prinsip ini penyuluh harus bekerja sebagai agen perubah yang objektif. Jadi seperti prinsip di kimia ada apa namanya yang mempercepat proses perubahan, tetapi katalis, Pak. Ikut berubah, katalis ya. Nah, jadi sebagai katalis. Jadi maksudnya di situ penyuluh harus objektif itu ya, dia tidak mengambil keuntungan pribadi yang merugikan petani. Misalnya kan penyuluh di situ juga boleh berdagang ya, boleh buka misalnya taruhlah dia punya kios saprotan boleh juga kan, tetapi tidak hanya menyuluhkan tentang barang-barang atau teknologi yang hanya dia perdagangkan. Misalnya dia punya bisnis pupuk organik apa ya? Bisnis pupuk organik. Tapi sebenarnya kan pupuk organik banyak yang dipasarkan ya. Nah, ketika ini ya, jadi ya jangan di pupuk organik yang lain tidak pernah disuluhkan ya. Kan masing-masing pupuk organik itu juga punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi di situnya maksudnya dia sebagai katalis tadi ya. Bukan berarti dia ya, ilmunya kan dia harus selalu berkembang juga. Kalau enggak ya nanti tidak bisa mengatasi masalah ya.
tidak bisa memberi informasi kepada petani kalau ilmunya tidak berkembang mengikuti perkembangan. Ini jadi dia bekerja mempercepat perubahan di pertanian, tapi dia harus objektif. Ya. Setiap inovasi perlu diinikan kelebihan dan kekurangannya. Jangan ada informasi yang disembunyikan, apalagi dia tadi kalau dia punya bisnis yang terkait dengan sarana produksi pertanian, dia hanya mengemukakan apa yang dia punya saja, ya, dengan harapan ya bisnisnya dia menjadi laku. Gimana tadi? Baik Pak, terima kasih jawabannya. Siapa? Firdani. Silakan berikutnya. Dian izin bertanya Pak. Yo, silakan. Terkait ini pada sebenarnya memang tujuan dari penyuluhan ini kan untuk menuju ke better farming, better business dan better living ya Pak. Ya. Cuman menurut Bapak gimana sih kondisi sistem penyuluhan pertanian di Indonesia gitu? Soalnya pernah dengar gitu kan Pak katanya sejak berlakunya otonomi daerah itu kelembagaan penyuluhan itu disatukan dengan dinas pertanian sehingga dalam penyelenggaraan penyuluhan itu mengalami stagnasi gitu. Dan menurut Bapak gimana sih di Indonesia sistem penyuluhan di Indonesia sudah maksimal belum dan bagaimana seharusnya? Itu Pak. Jadi memang kelembagaan penyuluhan pertanian ya itu sejak ini berubah-ubah ya, diubah oleh pemerintah mungkin tahun 70-an, 80-an sampai awal 90-an mereka bersatu ya. Korpsnya kuat di bawah Badan Satpel Bimas ya. Satpel Bimas itu ketua koordinasinya adalah kepala dinas memang di mana dinas itu dominan di kabupaten itu. Ya. Nah, tetapi korpsnya penyuluh kuat. Nah, kemudian tahun 90-an, urusan penyuluhan sebagian diserahkan kepada daerah. Nah, ya. Sementara saat itu belum otonomi daerah. Ya. Jadi kemudian, karena disebutkan juga, jadi waktu Badan Satpel Bimas tadi, penyuluh itu polivalen, ya. Polivalen itu bekerja ya dia penyuluh pertanian, penyuluh perikanan gitu ya. Jadi semua penyuluh bergabung, satu kabupaten bergabung dalam satu lembaga di bawah kepala Satpel Bimas. Ya. Nah, tahun 90-an dengan urusan penyuluhan diserahkan kepada daerah dan kemudian berdasarkan komoditas, jadi ada penyuluh pertanian, ada penyuluh perikanan, ada penyuluh peternakan, ada penyuluh perkebunan, ya diserahkan ke masing-masing dinas. Ya. Satpel Bimasnya bubar, dinas, jadi penyuluh-penyuluh diserahkan ke dinas sesuai dengan komposisi. Ya. Jadi misalnya di Kerawang, ya Kerawang Jawa Barat, sebagian besar penyuluhnya jadi penyuluh pertanian karena pertaniannya dominan. Ya. Penyuluh perikanannya hanya sedikit misalnya. Ya. Nah, kalau penyuluh pertanian masih bisa satu penyuluh 2, 3 atau 4 desa wilayah kerjanya. Ya. Tapi penyuluh perikanan ada yang 3 kecamatan wilayah kerjanya satu penyuluh. 3 kecamatan, satu penyuluh, bahkan penyuluh perikanan yang ada di daerah pantai sekaligus menjadi
kepala pelabuhan, ya, sekaligus menjadi kepala cabang dinas perikanan 3 kecamatan. Kebayang nggak? Kira-kira kerjanya. Nah, itu. Kemudian tahun 90-an, 96 ya. Itu kemudian di kabupaten dibentuk lagi namanya BIPP, Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian. Ya. Informasi dan Penyuluhan Pertanian. Nah, kemudian penyuluhnya digabung lagi. Tapi tidak semuanya berhasil dicabut dari dinas masing-masing ya. Karena ada yang tidak boleh keluar lagi dari dinas. Karena di dinas masing-masing dianggap sebagai andalan. Kan mereka yang paling tahu lapangan. Ya. Orang-orang yang ada dinas di kabupaten sebenarnya hanya lebih banyak bekerja di belakang meja. Kan. Yang tahu lapangnya adalah orang-orang yang tadinya dari penyuluh. Ya, ada yang tidak boleh ditarik lagi. Udah bergabung, tumbuh korps penyuluh lagi gitu ya, kebanggaan sebagai penyuluh yang bergabung. Kemudian otonomi daerah 2001 ya, struktur berubah lagi, ada yang masih tetap BIPP, ada yang kemudian menjadi KIPP ya, kan, jadi Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian, ada yang diubah menjadi Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian. Apa bedanya? Hanya beda B dan B. Nah, itu beda eselon ya. Jadi kalau Balai Informasi BIPP tadi setara dengan kepala dinas, tapi kalau Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian, kepalanya itu hanya setara kepala bidang di dinas. Di bawahnya kepala dinas. Itulah. Jadi kira-kira bagaimana kekuatan untuk bersaing dalam memperjuangkan anggaran kepada bupati dan DPRD. Kalau hanya selevel kepala dinas, kepala cabang, kepala bidang. Ya. Eselonnya kan tidak setara dengan kepala dinas pertaniannya. Ya. Ada lagi yang hanya sebagai namanya koordinator jabatan fungsional di dinas. Itu nggak punya kekuatan apa-apa. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 SP3K ya nomor 16 dibentuk lagi di kabupaten, pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan. Kecamatan sih tetap ada ya. Tinggal fungsinya aja yang berubah-ubah juga. Nah, dikembalikan lagi ke fungsi penyuluhan. Di kabupaten ada BP4K. Nah, ya. Maka berfungsi lagi penyuluhan. Tapi karena itu sudah otonomi daerah, kan banyak tergantung juga kepada Pemdanya, punya komitmen kuat nggak terhadap pertanian, perikanan, dan kehutanan perkebunan. Bupatinya punya perhatian nggak yang baik. Ya. Tergantung bupatinya. Kan. DPR-nya kadang-kadang kan kalah sama bupatinya. 2006. Jadi kelembagaannya kuat, ya. Penganggarannya tergantung tadi komitmen bupati dan DPRD-nya. 2014 keluar Undang-Undang Pemda. Karena sebagai pilihan, ada yang kabupatennya menghapus kelembagaan penyuluhan di kabupaten. Penyuluhnya dimasukkan, penyuluh pertanian dimasukkan ke Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan. Oh, ada yang dinasnya digabung di Stanhut Bunak, ya. Dinas Pertanian, di Stanhut Kehutanan, ya, Perkebunan dan Peternakan, satu dinas. Ya. Nah, itu kira-kira. Jadi penyuluhnya secara kelembagaan diombang-ambing juga. Apalagi anggaran, soal anggaran. Kalau mereka nggak punya anggaran yang memadai, gimana mau bekerja? Katanya ujung tombak, tapi nggak dikasih tombaknya. Ya. Ujung tombak nggak dikasih tombaknya gimana?
itu siapa tadi? Ya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, makanya sekarang sedang diperjuangkan lagi ya dalam rancangan undang-undang penyuluhan pertanian yang baru yang kemarin baru didiskusikan di Bogor. Saya sebagai moderatornya ya, dengan DPD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ya. Dan istilahnya mereka partner beda kamar dengan DPR, punya hak inisiatif untuk mengusulkan rancangan undang-undang. Ya. Jadi diusulkan, dibentuk lagi kelembagaan di kabupaten. Ya. Supaya mereka kuat secara. Kalau di kabupaten hanya sebagai jabatan tertingginya hanya koordinator, jabatan fungsional penyuluh, mereka nggak punya kekuatan apapun untuk mengusulkan anggaran. Tergantung kepala dinasnya mau nggak menganggarkan untuk kegiatan penyuluhan. Di samping kegiatan untuk pengadaan alat segala macam, ya. Kan tidak semua menganggap penyuluhan itu penting. Ya penyuluhan kan investasi sumber daya manusia, tidak bisa disegerakan. Atau kalaupun tadi terjadi better farming kan peningkatan produktivitas ya. Better business, petani berusaha tani yang lebih menguntungkan, punya uang banyak, bisa membeli barang-barang lain. Ya. Tapi perhitungan PAD-nya kan ada di dinas lain. Bukan di dinas, tanda kutip dinas penyuluhan. Produksi gabah naik, ya. Yang dapat nama siapa? Dinas Pertanian atau Badan Ketahanan Pangan di kabupaten atau kota. Ya. Perdagangan di daerah itu meningkat dari pertanian, Dinas Perdagangan yang dapat untung, dapat nama. PAD-nya masuk di sana kan. Lalu lintas barang meningkat, barang pertanian. PAD-nya ada di sana, di Dinas Perdagangan. Jadi perlu memandang pentingnya ya investasi sumber daya manusia melalui penyuluhan. Baik, berikutnya. Masih ada? Kalau waktu sih sudah habis. Kalau masih ada sampai jam 12, mau silakan. Masih ada? Angel? Dari saya belum ada, Pak. Sepertinya sudah banyak diwakilkan oleh teman-teman. Oke. Cynthia? Cukup, Bapak. Dani? Belum ada, Pak. Ini di kebun mana ya? Teh mana ya? Ini saya di ini Pak, di Blitar, Pak. Blitar. Kebun teh di Blitar. Ada kebun teh. Ada di Blitar yang bagian utara, Pak. Saya baru sampai Tulungagung. Mungkin Anda belum lahir. Tahun 93. Wah, belum, Pak. Oke, sama chat bentar chatnya. Baik,
Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan ya. Kalau masih ada yang ingin bertanya, boleh sih di WAG. Silakan saja. WAG kan terbuka kapan saja ya. Silakan. Jadi saya buka. Ya, kalau Anda masih ingin bertanya lewat WAG. Jadi karena kuliah kita kan sinkronus dan asinkronus. Oke, saya tutup ya.